Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi yang sudah kami bangun. Nah, aplikasinya ini adalah bernama Smartware atau Sistem Manajemen Produksi dan Inventaris Liquid. Di sini kami beranggotakan kelompok dengan saya sendiri, Abel Nathanael Hutapea. Dengan saya sendiri, Devi Raisa Natsania. Kemudian saya Eki Subaiki. Dan saya Fadlul Khairi. Saya Edwin Supriyanto. Saya Romeo Siapendi. Saya Siti Kholilah. Baik, di sini pertama-tama kami akan menjelaskan dulu latar belakang aplikasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Dalam industri produksi liquid, banyak perusahaan masih menggunakan pencatatan manual atau sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini memunculkan 5 masalah utama. Yang pertama, sulitnya melacak stok bahan baku dan produk secara real-time karena tidak ada sistem pusat, tim gudang, dan produksi tidak tahu pasti stok yang tersedia. Yang kedua, proses produksi dan permintaan tidak terkoordinasi. Tim produksi sering tidak mengetahui permintaan pasar secara langsung, sehingga bisa terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Yang ketiga, tingginya potensi kesalahan akibat input data manual, misalnya salah mencatat jumlah barang atau duplikasi data. Yang keempat, tidak adanya sistem notifikasi atau prediksi stok. Hal ini membuat perusahaan terlambat dalam restock bahan baku yang bisa menghentikan jalannya produksi. Yang kelima, pembuatan laporan masih manual dan tidak terintegrasi. Membuat laporan batch produksi atau pemakaian bahan bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, kami membuat Smartware, sebuah sistem manajemen produksi dan inventaris yang terintegrasi, bekerja secara real-time dan dapat mengatasi permasalahan tadi dengan lebih efisien. Selanjutnya di slide keempat, ada fitur-fitur aplikasi. Aplikasi Smartware kami lengkapi dengan fitur-fitur utama yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam proses produksi dan pengelolaan inventaris. Fitur pertama adalah request. Di sini tim penjualan dapat mengajukan permintaan produk berdasarkan pesanan atau perkiraan pasar. Selain itu, tim produksi juga bisa membuat request berdasarkan kebutuhan internal, misalnya untuk buffer stock. Fitur kedua adalah production. Modul ini mencatat semua proses produksi, baik yang berdasarkan permintaan dari sales maupun kebutuhan internal. Sistem akan mencocokkan produksi dengan request yang masuk. Fitur ketiga yaitu Stock Keeping Unit atau SKU. Fitur ini mengelola semua barang dalam sistem, mulai dari bahan baku, barang setengah jadi, hingga barang jadi. Pergerakan barang bisa dicatat otomatis dengan barcode atau manual. Fitur keempat adalah partner. Fitur ini mengelola data mitra seperti supplier, distributor, dan pihak ketiga lainnya. Informasi ini digunakan untuk transaksi pembelian bahan maupun pengiriman produk. Dan fitur terakhir adalah manajemen user. Fitur ini mengatur peran dan akses pengguna seperti admin, tim produksi, gudang, atau sales. Setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur yang relevan dengan perannya. Semua fitur ini saling terhubung sehingga menciptakan sistem yang akurat, kuat, dan mudah digunakan dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Mas Eki. Oke, izin menjelaskan yang terkait proses bisnis di aplikasi Smartware ini. Jadi untuk prosesnya sendiri di sini ada 5 ya, sesuai dengan fitur aplikasinya. Yang pertama itu ada terkait proses request, terus kemudian ada production, terus kemudian ada stock keeping unit ya atau SKU, terus kemudian ada partner, dan yang terakhir ada terkait manajemen user untuk pengelolaan terkait akses ke si aplikasinya. Oke, next. Nah, jadi di proses business request ini di dalamnya ada dua proses. Kalau di aplikasi ini berarti ada 2 modul. Yang pertama ada sales request, terus yang kedua ada production request. Nah, untuk yang sales request ini prosesnya seperti ini ya. Next. Nah, di sini orang yang terlibatnya ada sales dan manajer produksi. Nah, terus kemudian trigger awalnya di sini adalah kondisi si sales ini kebutuhannya apa? Dia
membuat pengajuan atau mencetak laporan. Nah, kalau semisal dia ingin mencetak laporan, berarti dia langsung mencetak laporan sales request. Nah, kemudian kalau dia ingin mengajukan atau pengajuan terkait sales request, dia aktivitasnya langsung mengajukan permintaan sales request, terus kemudian diterima oleh manajer produksi. Dari situ permintaannya direview dulu oleh si manajer produksi, apakah layak dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak, berarti balik lagi untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah sesuai atau diterima, langsung si manajer produksi untuk menyetujui permintaan sales request. Kemudian si bagian sales menerima pemberitahuan permintaan sales request diterima. Nah, ini ada data juga ya, data-data yang dihasilkan dari si aktivitas mencetak laporan sales request. Dia nanti akan ada data output berupa laporan sales request. Terus kemudian pada saat proses approval ya oleh manajer produksi, itu akan ada data output berupa permintaan sales request. Oke, next. Nah, kalau yang tadi untuk yang sales request, kalau ini untuk yang production request. Jadi kalau yang tadi kebutuhannya dari orang sales, nah kalau yang production request ini kebutuhannya dari sisi internal orang produksi. Nah, next. Nah, di sini aktornya ya, atau orang-orang yang terlibatnya ada staf produksi dan juga manajer produksi. Kemudian kondisi awalnya sama, dia mau pengajuan atau cetak laporan. Nah, kalau cetak laporan dia berarti langsung mencetak laporan production request, terus kemudian kalau pengajuan dia langsung mengajukan production request, kemudian manajer produksi dia menerima permintaan produksi dan review, kemudian laporannya ini pengajuannya ini sudah sesuai atau belum gitu kan, atau layak diproduksi atau tidak. Kalau tidak layak berarti kan balik lagi untuk diperbaiki pengajuannya itu. Kalau sudah layak disetujui oleh manajer produksi, kemudian staf produksi menerima pemberitahuan permintaan produksi request. Oke, next. Nah, kemudian proses yang selanjutnya terkait proses produksi ya. Kalau yang tadi request, nah ini bagian proses produksinya. Nah, di sini sama produksinya ada dua proses ya, dua modul. Yang pertama terkait sales production, terus yang kedua ada production request. Oke. Nah, untuk di sales production ini prosesnya itu orang-orang yang terlibatnya ya ada 3. Yang pertama ada manajer produksi, terus kemudian sales, sama yang terakhir ada staf produksi. Nah, trigger awalnya dari si manajer produksi, dia menerima pengajuan sales request. Dari yang sebelumnya itu proses pengajuan sales request ini masuk ke sini, sehingga ada data input ya terkait permintaan sales request. Kemudian diterima atau tidak. Kalau tidak, balik lagi ke sales untuk pengajuan ulang terkait permintaannya. Kalau sudah sesuai, disetujui oleh manajer produksi, terus kemudian si staf produksi ini langsung dia melakukan produksi. Nah, kemudian selanjutnya ada proses production request. Nah, di sini orang-orangnya hanya staf produksi dan manajer produksi. Nah, proses awalnya dimulai dari manajer produksi, dia menerima pengajuan production request, terus kemudian si pengajuannya ini diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, berarti balik lagi ke staf produksi untuk mengajukan ulang permintaannya. Kalau sudah diterima, berarti si manajer produksi dia menyetujui permintaan production request. Setelah itu si staf produksi langsung lakukan produksi. Nah, ini yang ketiga ada proses stock keeping unit ya, atau SKU, yang mana prosesnya adalah, jadi di sini untuk di SKU ini aktor yang terlibatnya atau orang yang terlibatnya itu hanya satu ya, terkait staf produksi. Nah, di sini trigger awalnya ada kondisi nih, dia mau membuat SKU atau mencetak laporan. Nah, kalau semisal dia mau mencetak laporan, berarti langsung dia mencetak laporan SKU. Nah, kemudian kalau semisal dia pengen membuat terkait SKU, berarti dia harus mengisi form data SKU dulu, terus kemudian setelah mengisi data tersebut, langsung dia melakukan submit form data tersebut, data SKU-nya. Nah, ini pada saat mengisi form ini ada data output ya, atau data yang dihasilkan berupa SKU ya, atau stock keeping unit. Nah, kemudian pada saat mencetak laporan pun ada data yang dihasilkan atau output ya, berupa laporan stock keeping unit atau SKU. Oke, next proses partner sama manager user ya. Ini dijelaskan oleh teman saya Mas Husni, silahkan. Fitur partner ini kalau kita lihat ke prosesnya, di sini ada manajer sales yang dapat melakukan 2 proses. Nah, pada fitur partner yang pertama dia bisa membuat data partner, dan yang kedua bisa mencetak laporan. Nah, misalkan dari
manajer sales akan membuat data partner. Yang bisa dia lakukan, yang pertama mengisi form data partner, lalu setelah itu dia akan melakukan submit form data partner. Dari aktivitas ini, output yang dihasilkan berupa data partner. Lalu kalau misalkan dari manajer salesnya itu ingin mencetak laporan, dia bisa langsung melakukan aktivitas cetak laporan partner dan outputnya berupa laporan partner itu sendiri. Lalu bisa next. Sini untuk fitur manajemen user. Kalau kita lihat ke dalam prosesnya, di sini yang bisa mengakses fitur di manajemen user itu ada super admin. Yang bisa dia lakukan di fitur ini, yang pertama dia bisa membuat user, dan yang kedua bisa mencetak laporan. Kalau misalkan dari super admin ingin membuat user, berarti yang harus dia lakukan adalah mengisi form data usernya, lalu melakukan submit, nanti outputnya berupa data user. Dan sama ya, kalau misalkan dia ingin mencetak laporan, berarti tinggal melakukan aktivitas di sini mencetak laporan user, yang nanti outputnya berupa laporan user. Oke, di sini kami akan mendemokan aplikasi Smartware. Pertama kita bisa masuk atau login. Di sini saya menggunakan akun super admin yang bisa mengakses semua fitur. Pertama kita akan disambut oleh tampilan dashboard. Welcome to Smartware dashboard. Dashboard ini berisikan data-data sales request. Di sini kita akan melihat ada berapa data, ada berapa jumlah data yang sedang menunggu persetujuan, yang sedang menunggu diterima, atau data yang ditolak. Begitupun data selanjutnya untuk production request. Di sini kita juga bisa melihat jumlah user yang ada di dalam aplikasi ini. Kebetulan di sini usernya baru satu, yaitu super admin saja. Makanya di sini total user 1. Dan kita juga bisa melihat perusahaan kita mempunyai berapa partner. Di sini bisa terlihat, dan SKU. Baik, lanjut. Saya akan menjelaskan atau mendemokan di modul request. Di sini ada submodulnya, yaitu sales request. Di sales request ini, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat pengajuan. Jadi, pengajuan ini nanti akan masuk ke data orang produksi, yang dimana nanti orang produksi yang akan menentukan apakah pengajuan ini diterima ataupun ditolak. Oke, baik. Di sini saya coba membuat pengajuan liquid yang ingin saya berikan kepada orang produksi. Tujuan ini diisi yang tadi, data partner, contoh Abel Store. Jadi Abel Store ini adalah data partner yang sudah ada di database partner kita. Ketika kita mengisi tujuan Abel Store, maka data alamat dan nomor telepon akan otomatis terget sendiri dari data partner yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita mengisi data barang, SKU 001. Ketika kita menginputkan SKU yang memang sudah ada di database kita, maka secara otomatis kategori, deskripsi, harga itu sudah terinput dengan sendirinya mengambil data yang sudah ada di database. Kuantitinya kita isikan 5. Nah, ketika kita menginputkan quantity, maka dia otomatis akan mengkalikan quantity dikali harga. 5 dikali 110.000 adalah 550.000. Contoh, di sini saya berikan potongan harga sebesar 50.000. Maka totalnya menjadi 500.000. Jadi total ini didapat dari penjumlahan kuantiti, harga, dan potongan harga. Baik, kita akan mengajukan request-nya, bisa kita simpan. Data pengajuan sales berhasil disimpan. Nah, di sini kita bisa melihat nomor sales-nya, waktu sekarang tanggal 29 bulan Mei 2025. Saya mengajukan 7 liquid 30 mg 30 mili, operatornya super admin, di mana kita mengambil data operator ini dari data yang sedang login. Kebetulan saat ini saya sedang login menjadi super admin. Tujuannya Abel Store, kuantitinya sesuai dengan yang kita inputkan tadi 5, harganya 150, mendapatkan diskon sebesar 50.000, dan menjadi total harganya 500.000. Status menunggu persetujuan. Status ini bisa berubah ketika nanti orang produksi menerima atau menolak request kita. Nanti modul produksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Devi. Baik, di submodul sales request ini kita juga bisa mencetak laporan. Jadi semisal atasan saya, manajer sales meminta, Bel, saya minta tolong cetak laporan, ada berapa data saja yang mengajukan di bulan ini atau di minggu ini. Baik Pak, saya akan cetak laporannya.
laporannya akan muncul. Jadi ini sudah sesuai dengan jumlah data di tabel yang tadi kita lihat. Dan bisa kelihatan ini dicetak pada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan waktunya pun ada. Di sini sudah informasinya sudah sangat jelas untuk kita mengirimkan data kepada manajer sales kita, dan di sini juga bisa kita save bisa sebagai HTML, bisa sebagai PDF juga. Selanjutnya adalah menu request production. Ini adalah tampilan dashboard dari request production overview. Nah, di mana di sini memunculkan data-data yang sudah di request oleh orang-orang produksi. Menu production request ini memiliki dua fitur, yaitu cetak laporan dan membuat pengajuan. Di mana membuat pengajuan ini nanti pengajuannya akan tersubmit ke orang produksi yang sama seperti fitur sales request tadi, yang akan menentukan status request produksinya ini akan diterima atau ditolak. Baik, saya contohkan untuk fitur membuat pengajuan. Pertama, nama operator. Nama operatornya ini akan otomatis datanya terget dari siapa yang sedang login di aplikasi tersebut. Kebetulan saat ini kami sedang melakukan loginnya menggunakan super admin. Waktunya akan mengambil waktu per hari ini. Sekarang tanggal 29 bulan 5 2025. SKU. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, SKU di sini yang sudah ada di database yaitu 001. Maka kategori dan deskripsinya akan otomatis terisi. Kuantitinya saya isi, misal saya membutuhkan akan melakukan request sebanyak 100. Kita simpan. Data pengajuan produksi berhasil disimpan, kita tunggu. Kategori, saltnik, deskripsi, kuantiti, status menunggu persetujuan. Status ini akan berubah ketika nanti orang produksi menerima atau menolak request kita, yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Devi. Nanti dia akan ada di menu ini. Selanjutnya, fitur yang kedua adalah mencetak laporan. Fitur cetak laporan ini akan mencetak data yang ada di dashboard production overview ini. Saya contohkan, cetak laporan. Dia akan mencetak secara real time data-datanya. Tadi jumlahnya ada 3 data dengan status, quantity, SKU, operator, deskripsi, tanggal. Dan ada waktu dicetak pada Kamis 29 Mei 2025 jam 4 sore lewat 3 menit 39 detik. Di bagian production itu ada production sales request dan production request. Di production sales request ini itu terhubung dengan bagian request yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Abel ya di sales request di atas. Di sini sudah masuk inputan dari Mas Abel ke bagian production di 7 liquid 30 mg, 30 ml yang blueberry di bagian super admin ya. Di situ kuantitinya 5 dengan diskonnya sudah ditetapkan di situ dengan total harga. Dan di sini tadi Mas Abel sudah menjelaskan untuk penerimaan fitur persetujuan itu diterima oleh bagian produksi. Ini saya contohkan untuk bagian yang diterima. Boleh diterima Mas Abel? Oke, di sini sudah ditulis ya, ada status tulisannya berubah menjadi diterima. Nanti dia akan masuk statusnya di bagian sales request-nya. Untuk di bagian sales request boleh dicontohkan Mas Abel. Ya, di sini ada ya, ada statusnya sudah diterima. Oke, balik lagi ke bagian produksi Mas Abel. Oke, di bagian production request, di sini juga nanti masuk ya, di sini bisa ada pilihan ditolak. Yang mana boleh dicontohkan Mas Abel di bagian ditolaknya. Oke, di sini statusnya berhasil dirubah menjadi ditolak ya. Oke, di sini di bagian production request, di situ ada sama seperti yang tadi di sales request. Di sini masuk yang 7 liquid 30 mg 30 ml yang rasa blueberry. Di sini diminta juga untuk menunggu persetujuan. Tapi untuk yang kali ini kita bikin persetujuannya ditolak ya, teman-teman, karena sebelumnya kan sudah diterima. Jadi kita contohkan untuk yang ditolak. Boleh Mas Abel diklik yang ditolak. Oke, datanya berhasil menjadi ditolak ya.
Oke, dan di fitur production request ini juga bisa menghapus ada fitur hapus yang bisa kita gunakan untuk menghapus database. Oke, boleh dihapus, dicontohkan. Oke, di sini data berhasil dihapus dan langsung datanya berkurang ya. Untuk nomor productionnya juga langsung berkurang. Fitur selanjutnya adalah SKU, di mana SKU ini terdapat 2 sub menu. Itu ada cetak laporan dan juga buat SKU, di mana buat SKU ini adalah untuk menginput SKU baru yang belum ada di database. Mungkin boleh diklik Mas Abel buat SKU. Di sini ada beberapa kolom, di mana di kolom pertama adalah SKU, ini adalah number of SKU-nya. Boleh dibantu isi Mas Abel. Diisi aja. Kemudian di kategori kita ada pilihan, ada 4, kemudian ada freebase, ada saltnik, ada yang hybrid, ada pods friendly. Kita boleh pilih saltnik aja Mas Abel. Nah, di deskripsinya ini kita bisa menuliskan deskripsi dari SKU tersebut. Boleh dibantu misalkan 7 liquid 30 mili gitu ya Mas Abel ya. 30 mili 30 mg, kemudian rasanya blueberry mungkin Mas Abel, atau strawberry boleh. Coklat juga boleh. Oke. Untuk di price ini adalah harga dari satuan dari SKU tersebut. Kita set di 110.000. Kemudian ada 2 opsi, kembali dan simpan. Namun saat ini kita pilih yang simpan. Secara otomatis data berhasil disimpan dan sudah tersimpan di dalam database. Kita boleh kembali, maka terlihat di dashboard untuk SKU berhasil ditambahkan gitu 7 liquid 30 ml 30 mg dengan rasa coklat dengan harga 110.000. Nah, ini kita boleh cetak laporan di menu selanjutnya, cetak laporan. Nah, kemudian ini terlihat dari PT, kemudian juga laporan secara detail, nomor SKU, kategori, deskripsi sampai dengan harga, dan kemudian juga terdapat keterangan dicetak sesuai dengan tanggal dan waktu ingin cetaknya. Ini jadi semua real time ya hasilnya. Mungkin boleh back Mas Abel. Nah, kita mencoba untuk menghapus database. Nah, kita tinggal klik pilihan hapus yang nomor 2 aja Mas Abel. Nah, ini ada pilihan juga opsi yes dan no. Kita pilih yes. Dan SKU berhasil dihapus. Kita bisa lihat lagi di laporannya Mas Abel sudah terhapus atau belum. Yes, ada perubahan di mana tadi di awal terdapat 2 SKU gitu. Kemudian di yang terbaru setelah dihapus nomor SKU nomor 2 sudah terhapus, dan ini memang sudah terlihat dari jamnya 15.40 gitu. Jadi memang sudah real time untuk penghapusannya juga berdasarkan opsi pilihan hapus yang tadi diberikan. Ini kita pilih gitu ya. Oke, boleh di close aja Mas Abel. Oke, jadi secara garis besar SKU ini adalah untuk memberikan database baru dan juga mencetak laporan dari SKU dan juga melihat laporan dashboard dari SKU-nya, list SKU apa aja yang ada di dalam database tersebut. Kita boleh lanjut ke fitur selanjutnya, ada partner. Di mana fitur partner ini adalah untuk mendaftarkan partner toko yang bekerja sama dengan perusahaan gitu untuk mengirimkan produk-produk yang tadi sudah bisa dilihat dari fitur sales gitu, sales request. Jadi di sini kalau lihat lagi ya di fitur partner ini ada 2 gitu, ada yang pertama cetak laporan dan yang kedua adalah buat partner. Kita coba dibuat partner dulu Mas Abel. Boleh dibantu klik Mas Abel. Nah, di sini memang cukup singkat, ada 3 kolom di mana nama seperti nama tokonya atau nama makanan kita. Mungkin boleh dicoba Jati Vape Store mungkin Mas Abel. Ya boleh di ini store juga boleh. Oke, alamatnya mungkin boleh dibuat Jakarta. Yes. Nomor telepon boleh acak. Nah, kemudian disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Terima kasih Mas Abel. Boleh kembali. Boleh terlihat ada penambahan SKU mulai dari nama, alamat, dan juga nomor telepon sesuai dengan apa yang kita input sebelumnya. Nah, mungkin bisa dilihat lagi laporannya Mas Abel. Di fitur cetak laporan di bagian partner ini secara real time juga menjelaskan bahwa men-state ya dari ID, nama, alamat, dan juga nomor telepon yang kita sudah input dan juga dicetak di Kamis 29 Mei 2025 di jam 15.42 menit di detik ke 50. Boleh di close, kita coba hapus Mas Abel.
Kita coba hapus. Nah, ini sudah terhapus. Boleh kita cetak laporan lagi, melihat data yang real time-nya. Nah, yes, betul terlihat sudah terhapus secara database. Dicetaknya juga secara real time di 29 Mei 2025 jam 15 menit 43, kemudian detiknya 23 sesuai dengan apa yang terjadi. Sangat real time. Boleh di close mungkin Mas Abel. Nah, ini dua fitur dari SKU dan partner untuk pendaftaran SKU di database, kemudian juga di partner untuk mendaftarkan rekanan ataupun mitra dari perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul atau fitur manajemen user, di mana fitur manajemen user ini akan bisa membuat user dan mencetak laporan data-data user yang ada di aplikasi ini. Kebetulan di aplikasi ini baru ada satu user, yaitu super admin. Baik, saya contohkan jika saya ingin membuat user baru. Saya beri contoh, namanya Fadlul. Jenis kelamin di sini ada dua, laki-laki dan perempuan. Kita pilih laki-laki. Tempat lahir Banten. Tanggal lahir. Diklik, maka akan muncul. Kita pilih tahunnya 2000. Bulan Juni. Tanggal 21, maka akan otomatis 21 Juni 2000. Ini terpotong, makanya 00. Karena dia mengambil digit terakhir. Kita contohkan jika saya membuatnya 2001, maka menjadi 01. Sebentar, ini belum tersave. Nah, maka menjadi 01. Role di sini yang akan menentukan hak akses apa yang dia dapat sebagai user. Karena tadi saya login sebagai super admin, yang dimana super admin itu memiliki semua hak akses. Saya contohkan di sini role-nya sebagai staff. Username Fadlul 0101, password 123456. Kita simpan. Oke, kita kembali. Ya, data user Fadlul sudah login, sudah ada di database kita, jadi si user Fadlul ini sudah bisa login ke aplikasi kita. Nanti saya akan demokan bagaimana ketika si user yang baru dibuat ini akan login. Kita cetak laporan. Fitur cetak laporan ini sama dengan cetak laporan yang lain, dia akan mencetak laporan secara real time. Cetak pada Kamis 29 Mei 2025 jam 4 sore lewat 6.40 detik. Sini juga bisa menghapus data, namun tidak usah saya contohkan karena saya ingin mencontohkan ketika si Fadlul ini user yang sudah baru dibuat akan login. Kita close dulu aplikasinya. Kita login lagi dari awal. Username tadi Fadlul 0101, pasportnya 123456. Kita lihat. Ya, sudah berhasil login akun Fadlul yang tadi baru kita buat. Di sini terlihat Fadlul 0101. Nah, kebetulan di aplikasi kami belum menerapkan namanya fitur hak akses. Jadi semua masih bisa mengatur, semua role masih bisa melihat semua fitur-fitur yang ada. Kemungkinan kedepannya kami akan memperbaiki lagi, akan memberikan batas hak akses bagi role-role yang sudah ditentukan. Jadi secara keseluruhan aplikasinya sudah mendeliver apa yang menjadi permasalahan dari perusahaan tersebut. Kemudian juga kita memberikan banyak fitur dan juga banyak fleksibilitas di sana. Gitu harapannya adalah ini menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang hadir dari perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dan demo aplikasi dari kelompok kami. Harapan kami, aplikasi kami ini dapat membantu perusahaan yang kami tuju dan dapat digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan lain yang bidangnya terkait dengan penjualan liquid tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore.